dulu ada yang pernah gantung diri sini, Mas. Apa? Apa? Kamu lihat apa? Itu mereka berantem, teriak-teriak. Di sini, Mas. Nih, sorry. Bentar. Di sini. Ribut-ribut berantem. Terus singkat cerita, nggak tahu gimana ceritanya, si salah satu pasangannya ini kebakar. Halo, balik lagi sama aku Kristo. Kali ini kita akan mengungkap sejarah tentang ini bekas rumah sakit yang sudah lama banget nggak dipakai, dan ini terkenal banget di kota Solo. Dulu juga katanya dipakai untuk rumah sakit para abdi-abdi dalam keraton. Saya kurang tahu bagaimana sejarahnya. Nanti kita akan mengundang orang sejarawan juga dan akan mengundang orang yang pernah tinggal di sini. Karena dulu pernah dipakai untuk Mes Arseto juga. Untuk yang pertama, supaya agak seru-seru nih, kita akan panggil Idaman Squad dulu untuk nemani aku nih. Oh, Idaman Squad, monggo. Nah, ini teman-teman selebgram Solo yang akan ikut kita berjelajah sejarah. Monik sehat? Sehat, aman sementara. Aman? Aman terus. Aman terus, Dede? Harus aman. Harus aman. Saya aman? Aman. Nggak takut kan kalian? Enggak. Enggak lah, nggak takut. Emang takut ditinggalin kan? Oke, ya, supaya kita membersihkan waktu, kita akan juga mengundang Kanjeng Nuki dan anaknya yang akan menemani kita untuk bercerita bagaimana sejarah ini. Monggo, saya persilahkan Kanjeng Nuki dan anaknya. Wah, kita rame-ramean guys. Namanya berkelana supaya sejarahnya itu benar-benar terlihat jelas bagaimana sejarahnya rumah sakit ini. Kanjeng Nuki, Ya. Sugeng Rawuh, matur sembah nuwun waktunya. Supaya kita juga tidak tersesat di tempat ini. Udah ada pakar tempatnya karena dia juga sudah menempati tempat ini sudah lama. Kita panggil tuan rumahnya, Mas Vanu. Nah, ini Mas Vanu nih. Sehat, brother? Sehat. Asik. Mas Vanu, yang pertama nih, sebelum kita masuk berjelajah dulu. Ini dulu menurut Mas Vanu itu tempat apa sih Mas Vanu? Awal-awalnya? Awalnya dulu waktu Hamengkubuwono ya, Mas. Itu kan rumah sakit, poli buat abdi dalam keraton. Terus tahun 48 mungkin karena ada masalah administrasi diserahkan ke Pemda Surakarta. Sampai tahun 60 terus jadi rumah sakit kan, Mas. Jadi rumah sakitnya yang disuruh kan ada 3 itu dulu. Ini yang di Mangkubumen yang bekas Paragon Mall itu sama di Jebres. Kalau yang Jebres itu khusus anak-anak. Oke. Yang di Mangkubumen yang Paragon itu rumah sakit pusat itu buat kayak apa ya, penyakit yang ringan-ringan, kecelakaan gitu. Nah, yang di sini buat penyakit dalam dan kandungan. Oh gitu. Sampai tahun 77-78 jadi dijadiin satu semua rumah sakitnya. Oke. Di Mangkubumen. Oke. Paragon itu sekarang kan terus pindah Jebres. Habis itu 78 jadi SPK. Apa tuh? Sekolah keperawatan. Oh. Tapi cuma bertahan 5 tahun. Terus mereka pindah yang di Mojosongo. Nah, dari tahun 78 itu sampai tahun 82 baru dibeli sama klub Arseto Solo. Oh, gitu. Itu ceritanya. Dari tahun 85 sampai 2012 lah masih dibuat tempat tinggal.
Kalau Vanu sendiri stay di sini dari tahun berapa? Aku dari lahir dari kecil di sini nih Mas. Dari kecil. Tahun 90 ya. Lahir 90. Sampai 2012 itu berarti 22 tahun. 22 tahun di kayak gini ya. Wah, udah khatam berarti ya. Udah khatam. Kalau dari sudut pandang Kanjeng sendiri nih. Ya. Dari sudut pandang sejarah. Bagaimana, Bapak? Rumah sakit Kadipolo yang dulu bernama Rumah Sakit Panti Rogo ini tidak lepas dari tokoh Dr. Rajiman Widjidiningrat yang dulu ketika 1899 kan beliau berawal menjadi dokter di daerah Tawi di sana sana, dan ketika singkat cerita ketika sudah malang melintang beliau bekerja di Hindia Belanda waktu itu. Ketika 1906 beliau melamar menjadi abdi dalam dokter sebagai dokter di Keraton Surakarta Diningrat. Beliau mengabdi di sana dari 1906 sampai 1934 kira-kira itu. Dan ketika beliau mengabdi di sana, beliau memperakarsai apotek Panti Wisodo itu, membuat itu apotekernya waktu itu seorang Belanda juga. Kemudian karena sudah ada apotek, beliau berpikiran kenapa tidak ada semacam rumah sakit untuk menampung abdi dalam atau kalangan keraton. Kemudian beliau mengusulkan pada raja yang berkuasa waktu itu, yaitu Sanjata Pangeran dalam Dusun Pakubono ke-10. Itu untuk membuat rumah sakit. Dan berdirilah rumah sakit ini yang disebut Rumah Sakit Panti Rogo. Oh, dulunya malah Panti Rogo nggih namanya. Panti Rogo. Namanya Panti Rogo dulu. Nah, kalau ke belakangnya seperti yang sudah diceritakan Mas Tony tadi, masalah berpindah kepemilikannya dari tahun 48 kesekian tadi sudah seperti itu. Tapi awalnya memang ini dulu rumah sakit keraton, jadi khusus orang-orang keraton yang masuk ke sini atau untuk umum Bapak dulu? Dulu untuk orang keraton, abdi dalam dan keluarga dari Sentono juga di sini. Jadi makanya dulu menjadi abdi dalam itu kalau sekarang seperti pegawai negeri gitu. Jadi keluarganya atau nyuwun sewu Jawanya tonggone atau bisa masuk ke sini karena saya tetangganya sini untuk berobat di sini. Seperti itu. Dan di daerah sini kan dulu tanah milik Sinuwun ya, Sunan juga, jadi diberikan untuk fasilitas rumah sakit ini karena memang Sinuwun Pakubono 10 memang sangat mengapresiasi hal-hal yang menyejahterakan rakyatnya seperti rumah sakit, tempat-tempat untuk hiburan dan lain sebagainya, seperti Sodari itu kan juga di dekat kita sini juga. Jadi dan baru tahu ternyata dulu ini adalah namanya Rumah Sakit Panti Rogo. Panti Rogo. Terus berubah nama jadi Rumah Sakit Kadipolo nih. Kadipolo. Untuk gimana? Ini berarti udah berapa tahun mangkrak, Mas Vanu? Dari 2012 ya, Mas ya. 2012. Ini 2022 berarti udah berapa tahun tuh? 20 tahun. 10 tahun. Ya. 10 tahun nggak ada yang menempati tempat Iya, ini. nggak ada tempat. Cuman kan memang kok tarik sejarah lagi namanya rumah sakit pastilah. Dengan mangkraknya itu dulu waktu kamu stay di sini ada pengalaman-pengalaman karena ini dulu buat keraton ya, di dalam ya. Ada pengalaman-pengalaman spiritual apa yang pernah Vanu Ya, rasain? sekarang 20 tahun nggak mungkin lah kalau kita nggak dilihatin, Mas. Tiga kali aku. Oh gitu. Yang pertama yang cewek yang apa namanya yang badannya ular tuh, yang dia punya apa namanya yang kalau orang Jawa dulu kelat bau gitu. Ya, itu kan ada nyimpen mustika itu kan di sini kan. Yang itu kan yang dicari orang buat banyak orang iseng ke sini lah. Maksudnya dia mau maksa ngambil pusakanya tuh loh. Cuman nggak bisa. Ya. Nanti kan jatuhnya kalau nggak sakit, ada yang gila dia meninggal kan. Iya, karena dia memaksa, Mas. Maksa ngambil kan nggak boleh kan. Itu. Terus yang kedua, aku pernah diliatin orang yang tingginya sepon itu, Mas. Hitam. Di belakang tadi, ya rambutnya panjang. Itu. Terus yang parah tuh yang di belakang situ, yang cewek, yang tangannya gini loh, Mas. Nggak tahu dia gendong bayi apa ya, yang kayak gini tuh, tapi kayak rusak gitu mukanya apa ya, ya kayak gitulah di situ. Pokoknya habis dari 3 kejadian yang lihat itu
sakit besok aku pasti. Oh ya. Pasti langsung sakit. Oh. Pasti langsung sakit. Kalau dari pengalaman Bopo nih, sepengetahuan Bopo nih, kenapa nih Bopo? Iya, saya kira di sini ada residu-residu yang sudah lama ya, karena ada banyak kejadian di sini yang terjadi di sini mesin-mesinnya ya. Dan mungkin kalau rumah sakit ada yang pernah meninggal di sini, ada beberapa juga. Dan kalau bangunan atau yasan dari Sinuwun itu pasti ada semacam hal-hal yang menunggu tempat itu. Jadi kayak ada yang ditugaskan untuk menjaga atau menunggu. Satu itu, yang kedua mungkin ketika kosong ini pun juga mungkin ada penghuni baru ya, baru yang masuk di daerah ini. Ya. Oke, kita mau berkelana. Monggo. Boleh. Panu sebagai penunjuk jalan. Boleh. Kalian ready? Ready. Bopo, monggo kita jalan-jalan. Ini dulu tempat apa nih? Ini ruang kayak administrasi. Tempat administrasi. Administrasi. Iya. Jadi kayak kantor kecil gitu loh Mas di sini. Ini. Sama ini juga kayak ya inti istilahnya kalau untuk rumah sakit buat apa transit dokter ya. Dokter jaga ya. Iya. Kayak gitu. Dia buat transit. Iya. Di sini. Oke. Monggo. Ini berarti apa nih ini? Ini kayak apa Mas? Selasar tuh Mas ya. Kayak di rumah sakit kan pasti ada selasarnya Mas. Selasar jalan gitu loh. Ini cuma buat ini aja maksudnya kayak awalan masuk ke dalam sana. Jadi kayak apa sih? Teras ya. Yang misahin antara si bangsal sama ruang VIP di sini nih. Ini kan ruang VIP nih. Iya. Jadi yang kamar mandinya di dalam, ruang perawatan dalam. Oh yang di belakang ini bangsal umum. Bangsal umum. Ini kamar mandinya yang di sebelah sana tadi yang kepisah itu loh. Oh iya. Tuh. Ayo kalian jangan melamun. Takut ya. Kita kemana nih? Sana. Mau ke sana boleh. Sana boleh. Kalian merasakan apa? Nggak merasakan apa-apa kah? Merasakan getaran. Hah? Getaran cinta. Getaran cinta. Terus ini tempat? Ini kamar VIP. Kamar VIP. Kan ada kamar mandinya tuh Mas. Ini kamar mandinya di situ. Oke. Ini kamar VIP. Mau kan ngomong 10. Apa? Ini masih dari 10. Mana? Oh sensus ya? Iya benar. Kan dia keluarnya 2012 awal, 2011 akhir lah. Iya, identik ya. Oke. Ini satu deret ini VVIP semua Mas. Apa? VVIP semua satu deretnya. VVIP? Ya, VVIP semua. Yang kamar mandi dalam. Sama kamar mandinya dalam juga. Oh yang ini dapur umumnya kamar VVIP. Ini juga dulu buat mes pemain juga Mas. Apa? Kamu lihat apa? Berimajinasi. Enggak. Apa? Kamu lihat apa? Gini, ini. Iya. Hah? Enggak, memang Oh pasti ya. aja. Ya, enggak apa-apa. Ada dicolek. Dicolek. Si Dede mana kamera? si Dede dicolek. Si Dede dicolek guys. Ayo kita jalan lagi. Ini kenapa digembok? Ini dulu apa? Sama kamar juga Mas. Kamar apa namanya? VVIP juga.
Hah? Kamar VVIP juga sama kayak yang sebelahnya. Tapi emang ditutup, kayaknya dalam masih ada barang-barang ya mas. Oke. Ini berbeda dengan ruangan ini ya? Ini VVIP juga sama. Oh ya. Cuman yang di sini dulu nih kalau masih zaman rumah sakit, Ya. kayak yang dibilang Kanjeng tadi, tahun berapa tadi Kanjeng? Apa? Yang rumah sakit yang pertama itu loh. Ini sekitar berapa? 1910-an. Ya. Ini dulu ada yang pernah gantung diri sini mas. Jadi yang kayak aku bilang di awal tadi mas, dia bukan orang Indo, tapi suaminya Belanda. Tapi si cewek ini dia bukan orang Belanda, karena waktu ada beberapa yang komunikasi sama dia bahasanya bukan bahasa Belanda, lebih kayak ke bahasa Prancis ya. Oke. Jadi dia terpaksa ikut suaminya kerja di sini. Suaminya kan orang Belanda. Suaminya itu kayak suka apa ya? Ya Belanda zaman dulu kan suka nyiksa orang kan mas. Oh zaman-zaman itu ya. Zaman-zaman Ya, suka nyiksa orang. Terus si ceweknya ini bilang sama suaminya, aku nggak kuat tinggal di sini. Karena Ngelihat, jadi dia setiap harinya ngelihat suaminya tuh nyiksa pribumi itu. Oh iya. Nah terus dia bilang sama suaminya, dilema juga. Dia minta pulang ke negaranya. Tapi di satu sisi suaminya tugas di sini, dia cinta sama suaminya kan. Tugas sebagai istri nemenin suami. Mungkin dia nggak kuat karena dia ngelihat suaminya tiap hari nyiksa orang. Dia gantung diri sini mas. Di kamar ini. Oh ya. Ya. Dan kadang-kadang kalau dia keluar di sini, dia muncul di sini yang beberapa orang yang diliatin dia ya. Cantik, rambutnya pirang. Ya dia pakai baju gaun zaman dulu mas, yang masih ada kayak balon-balon gitu. Yang di sini. Dia gantung diri. Kalau nggak salah namanya Imelda. Aku nggak tahu namanya. Kalau nggak salah ya. Kalau saya nggak salah dengar. Di sini. Namanya Imelda. Gantung diri. Kalau nggak salah dengar ya saya ya. Ini bersih dulu nih mas. Nah. Di dekat pohon itu juga ada sumur. Ini berarti apa no? Kosong dulu nih, nggak ada kayak gini mas, kayak taman aja plong gitu mas. Kan tembus sana lapangan. Jadi dia bener-bener bersih dulu, nggak serungut kayak gini. Di balik situ, di balik pohon ini mas, itu ada sumur. Ada kamar mandi kecil. Yang pernah jaga lapangan itu, siang-siang pernah dengar orang mandi di situ mas. Oh ya. Siang-siang orang mandi, pas didatengin nggak ada yang mandi. Orang sumurnya kan kering, nggak ada airnya itu. Kamar mandinya itu. Ini di balik ini, pohon besar ini. Ini bau sabun. Bau? Sabun. Aduh, nggak mau aku cepet. Ngangkut kan? Ngangkut. Cuman. Dan Berarti ini dulu waktu zaman rumah sakit, waktu abdi dalam, berarti hanya khusus orang-orang keraton saja ya Bapak yang boleh masuk jadi Iya, dan karyawan dan orang yang bekerja di dalam keraton, abdi dalam kan orang-orang yang berkaitan dengan ya. Oh, kita stay di sini dulu. nah ini Air apa nih? ini air hujan ya mas ya, kampungan kan mampet di sini mas. Mungkin air kotor ya. Yang aku pernah bilang sama Mas Kristo, ruang Bansal ini mas, dulu ada anak kecil 2. Dia yang satu umurnya kayak 5 tahun gitu loh, yang satu udah gede, udah 11 tahun. Dia kakak beradik. Mereka main-main ke sini. Terus nggak tahu si kakaknya ini tiba-tiba dia ngambil tangga mas. Dia ngambil tangganya dipepetin ke tembok ini loh mas. Terus dia manjat ke atas. Sampai atas ini tangganya kan. Dia bilang di tengah-tengah situ kan dulu ini kan ketutup mas. Ada atapnya kan. Katanya di tengah-tengah situ ada mainan. Nah si kakaknya itu loncat tup ke bawah. Meninggal di situ, kepalanya pecah di situ. Si adiknya lari pulang di sini. Dan itu kejadiannya bukan zaman dulu loh mas. Itu sekitar. Kamu ngalamin? Iya, aku tinggal di sini. Oh iya. Iya. 2005, 2006. Baru kejadiannya di sini. Iya. Tapi udah kosong kayak gini. Jadi si kakaknya ngeliat katanya ada mainan di atas itu, makanya dia inisiatif. Ini anak-anak sekitar sini? Anak-anak sekitar sini, cuma aku nggak tahu dia tinggal di mana. Kalau dia main ke sini kan masih otomatis rumahnya kan di sekitar sini. Mungkin kampung belakang sini. Iya. Dede, ngerasain apa sih Dede? Pernah lihat apa?
Ayo kalian lihat apa ayo? Ini tempat apa ini dulu? Ini sama kayak yang di sana tadi mas, ruang transit buat dokter. Kan ini bangsal mas. Jadi dokter kayak suster perawatnya transitnya nunggunya di sini mas. Di ruang-ruangan ini. Nah di belakang tuh kamar mandinya itu. Ada 3 kamar mandi situ. Jadi mereka nunggu sini. Misalkan ada yang butuh pertolongan nih, keluar bangsal lari manggil di sini. Zaman dulu kan nggak canggih kayak sekarang, mencet tombol susternya datang kan. Jadi orangnya harus datang ke sini. Nah, mereka nunggunya di sini. Ya ya. Jadi penasaran ya. Kayaknya kamu pemberani loh, Dek. Ternyata. Sini, berarti sama aku nih pemberani. Jadi nggak berani. Jadi nggak berani. Ngerasain apa mas? Begini. Kalau nggak salah nih, ini kalau nggak salah, mana kamera? Kalau nggak salah, dokter Sinten mau apa? Rajiman. Dokter Rajiman itu dulu pernah, jadi kayak aku ngeliat tempat tidur zaman dulu. Iya. Tempat tidur zaman dulu. Terus ada yang sakit, tapi bukan sakit fisik ya, tapi perutnya udah gede gitu. Cowok. Maksudnya, oh sakit ini non medis. Dan dokter Rajiman meminta air sama suster sama itunya untuk didoain. Kalau nggak salah ruangan ini yang aku lihat ya. Nah, ini yang tak bilang bangsal tadi mas. Jadi zaman dulu kan Solo kan tahun berapa ya, waktu zaman keraton itu kan pernah ada wabah pes dulu mas, sama TBC itu marak di sini mas. Oh. Jadi ini ruang bangsalnya kan, dan orang TBC itu kan kalau pagi kan mereka harus berjemur kan mas. Mereka berjemurnya di sini. Ini dulu ini bersih, taman. Jadi buat apa? Yang orang sakit-sakit TBC itu berjemur. Kan memang harus kena sinar matahari kan. Kalau orang TBC di sini. Oh makanya di sini rame banget ya. Rame. Kalian ngerasain rame nggak di sini, guys? Iya. Enggak cuman kita gitu loh. Enggak cuman orang-orang ini rasanya. Ini. Dengar suara nggak? Nah, iya. Ada suara cewek. Dengar? Dengar ya. Cewek. Aku merinding loh, mas. Sini kamu nanti bilang. Nah, dulu mas, kejadiannya baru. Itu aku masih tinggal di sini. Jadi kan, Eyang kan dulu rumahnya di depan. Aku tinggal di sini kan. Di laboratorium ini juga ada yang nunggu juga. Maksudnya yang ada yang tinggal, ada yang tunggu. Maksudnya rumahnya di situ, bertempat tinggal di situ loh mas. Jadi malam-malam tuh ada 2 kekasih lah. Itu mereka berantem, teriak-teriak. Di sini mas. Nih, sorry. Di sini. Ribut-ribut berantem. Terus singkat cerita, nggak tahu gimana ceritanya, si salah satu pasangannya ini kebakar. Masih loh mas, tambah gede matanya loh mas. Masih. Lihat situ, masih. Dia di atas situ, apa? Ngeliatnya di atas mas, jangan ke bawah. Naik ke atas, ya. Gede matanya. Ini loh.